Halo, berjumpa lagi dengan saya, Pendeta Immanuel Teguh Santoso dari Fakultas Teologi Universitas Kristen Satya Wacana. Kali ini saya akan berbicara tentang apa itu disabilitas, bagaimana penggunaan konsep yang merujuk pada disabilitas dalam konteks Indonesia. Tetapi sebelum saya melanjutkan video ini, alangkah baiknya kalau teman-teman sekalian, para pemirsa, para pemerhati, silakan men-subscribe dan tentunya saya akan sangat senang kalau teman-teman selalu menekan tombol lonceng untuk mendapatkan informasi-informasi yang tercepat. Ya. Oke. Saya mengawali diskusi tentang disabilitas ini dari laporan yang disampaikan oleh WHO tahun 2011 ya, yang menyampaikan bahwa 15% populasi dunia memiliki beberapa bentuk disabilitas. 1 dari 5 orang atau paling tidak 20% dari populasi itu berada di negara miskin. Dan 80% disabilitas tinggal di negara berkembang. Kalau kemudian dilihat dari gap kehadiran di sekolah mereka yang disabilitas dengan non-disabilitas, WHO menyampaikan 10% ya itu ada di India, 60% itu ada di Indonesia. Ya. 5-15% disabilitas yang memerlukan alat bantu, mereka mendapatkannya. Kita bisa melihat itu berarti berapa yang memerlukan alat bantu tetapi kemudian tidak mendapatkan apa yang menjadi kebutuhan mereka. Ya. Bagaimana kemudian perbandingan laki perempuan? Ya, 20% perempuan dengan disabilitas mereka mendapatkan kesempatan bekerja. Tetapi itu adalah angka jauh di bawah pria dengan disabilitas karena mereka mempunyai kesempatan 58% untuk beraktivitas. Ya. 4 sampai dengan 10 kali orang-orang dengan disabilitas itu mendapatkan kekerasan jika dibandingkan dengan orang-orang yang non-disabilitas. Ya. Bagaimana perumusan istilah disabilitas? Ya. Nah, WHO sebagaimana yang dikutip oleh CRPD ya dalam Convention on the Right of Person with Disability, mereka menyampaikan bahwa disability is an evolving concept and that disability result from the interaction between person with impairments and attitudinal and environmental barriers that hinders their full and effective participation in society on an equal basis with other. Artinya apa? Artinya bahwa disabilitas merupakan sebuah konsep yang dinamis. Dia akan terus berkembang ya sesuai dengan perjumpaan antara ketidakmampuan ya orang-orang dengan impairment dengan lingkungan yang ada di sekitarnya. Ya. Dan itu akan menjadi efektif
ya dalam partisipasi di tengah masyarakat ketika basis equal dengan yang lain itu diperhatikan, ya. Kramer mengatakan bahwa disabilitas itu open minority. Siapapun manusia seiring dengan bertambahnya usia dapat menjadi bagian dari disabilitas. Ya. Hal ini sangat berkaitan dengan apa yang disebut dengan abilitas dan disabilitas. Kemampuan dan ketidakmampuan yang berhubungan dengan kesehatan tubuh. Ya. Ini yang tadi saya sampaikan di atas, ya. Disability is complex, dynamics, ya, multidimensional, and contested. Konsep yang dihasilkan oleh dialektika atau interaksi antara kelemahan dan lingkungan sekitarnya. Ya. Nah, ini lebih sederhana untuk kita bisa memahami tentang disabilitas, ya, bahwa impairment plus barrier, kelemahan ditambah batasan itu sama dengan disabilitas. Tetapi jauh lebih baik kalau kemudian impairment plus accessible environment itu sama dengan inklusi. Ya. Jadi kalau kita menghadirkan sebuah inklusivitas, maka kelemahan itu tidak harus didisabilitakan, tetapi silakan plus accessible supaya menjadi inklusi. Ya. Oke, dalam WHO Global Disability Action Plan tahun 2014-2021, ya, dinyatakan di sana yang namanya disability, ya, adalah as an umbrella term for impairment. Ya. Jadi disabilitas ini bukan hanya persoalan kesehatan individu, tetapi sekaligus merupakan fenomena sosial. Ya. Fenomena sosial yang kompleks yang kemudian merefleksikan interaksi sifat-sifat tubuh individu dengan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal. Ya, ini yang disampaikan, ya, Booklet Ministry of Social Affairs yang menyatakan bahwa disabilitas itu kesulitan atau kesukaran dalam kehidupan pribadi, dalam kehidupan keluarga, dan masyarakat di bidang ekonomi, di bidang sosial, maupun psikologis yang dialami oleh seseorang yang disebabkan oleh ketidaknormalan psikis, fisiologis, maupun tubuh dan ketidakmampuannya dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi. Kutipan dari Demar Toto. Ya. Tetapi baik sebelum kita mengenal pemahaman disabilitas dalam pemikiran di Indonesia, kita mengenal terlebih dahulu apa itu impairment. Ya. Jadi impairment adalah kondisi kelemahan atau gangguan yang sulit untuk diubahkan. Kalau toh memungkinkan, membutuhkan waktu yang panjang dan mungkin membutuhkan waktu seumur hidup dan membutuhkan dukungan rehabilitasi dan habilitasi, yaitu optimalisasi fungsi tubuh yang ada untuk menggantikan fungsi tubuh yang tidak ada. Apakah melalui bantuan medik, sosial, psikologi, dan keterampilan agar dapat mencapai kemampuan fungsionalnya. Ya. Disability ini dapat diatasi dengan mengidentifikasi dan menghilangkan
hambatan-hambatan untuk aktivitas yang menjadi kegemarannya, untuk menjadi aktivitas sosial, politik, dan atau ekonomi. Ya, apa itu handicap? Handicap secara harfiah itu berarti menghalangi, merintangi, atau menempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan sebagai akibat dari kelemahan atau disability. Ya. Lebih sederhananya, ya, bahwa kelemahan itu bisa menjadi disability. Ya. Dan sekaligus kelemahan bisa menjadi handicap. Ya, ketika accessible tidak didapatkannya. Tetapi impairment, ya, bisa tidak menjadi disability dan atau handicap ketika accessible itu dibuka. Demikian juga disability tidak semuanya akan menjadi handicap. Ya. Gampang, lebih mudah untuk memahami orang yang mengalami kerusakan indera penglihatan, tidak dapat melihat. Karena tidak dapat melihat itu dia impairment. Ya. Tetapi dia tidak akan mengalami handicap. Kenapa? Karena ketika ia hendak naik lift, ia menjumpai tombol lift atau petunjuk huruf braille. Dan karenanya ia tidak mengalami disabilitas dalam persoalan ini. Ya. Oke, kita lanjutkan. Bagaimana perkembangan istilah disabilitas di Indonesia? Yang pertama adalah istilah penyandang cacat. Ya. Penggunaan istilah cacat, ya, ini menunjukkan adanya kekurangan yang menyebabkan mutunya kurang baik, ya. Produknya cacat misalnya, tubuhnya cacat, ya. Menunjukkan mutu yang kurang sempurna, ya, yang terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak. Menunjukkan pula sesuatu yang lecet, itu berarti rusak, berarti ada noda, yang menyebabkan keadaannya menjadi kurang baik, kurang sempurna. Cacat itu berarti celah dan atau aib. Cacat itu berarti juga tidak atau kurang sempurna. Itu menurut KBBI, ya. Nah, setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya, yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental, penyandang cacat fisik dan mental. Ini definisi cacat menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 97. Ya. Penggunaan istilah penyandang cacat dilakukan secara resmi di sana. Nah, kritik yang perlu dilakukan disampaikan kepada undang-undang ini adalah Widinarsi menyatakan penggunaan penyandang cacat itu lekat dengan stigmatisasi. Ya. Kemudian menunjukkan ketidakramahan terhadap keberadaan mereka. Ya. Dan yang ketiga, menitik beratkan dan memfokuskan abnormality yang menyebabkan seorang individu mendapatkan stigma sebagai pribadi yang tidak sempurna dan layak untuk di-bullying di tengah masyarakat. Ya. Nah, kritik selanjutnya disampaikan oleh Komnas HAM
Ya, dalam laporannya tahun 2011 yang dirilis tahun 2012, saya membacakan laporan yang disampaikan yang demikian. Adanya perlakuan yang tidak adil dan sikap diskriminatif yang masih sering dialami penyandang cacat pada saat berupaya memenuhi kebutuhan dasarnya. Di antaranya penolakan anak penyandang cacat untuk masuk ke beberapa sekolah umum, tidak adanya fasilitas informasi atau perangkat seleksi yang dapat diakses bagi peserta penyandang cacat, penolakan untuk akses lapangan kerja, kurangnya fasilitas layanan publik yang dapat diakses bagi penyandang cacat, kurangnya kesempatan dan dukungan pemerintah dalam partisipasi atlet penyandang cacat di tingkat dunia, stigma negatif terhadap keberadaan penyandang cacat, dan sebagainya. Stigma kecacatan yang negatif telah menafsirkan kecacatan identik dengan orang sakit, lemah, tidak memiliki kemampuan, hanya akan membebani orang di sekitarnya. Ya. Ya. Selanjutnya, ya, memandang penyandang disabilitas bukanlah sebagai subjek manusia yang utuh. Ya, ini kritik selanjutnya. Namun memposisikan mereka sebagai objek yang memiliki kekurangan, kelainan fisik, mental, hingga layak untuk tidak beraktivitas, ya, atau tidak layak beraktivitas. Pelayanan pemerintah yang selama ini dilakukan itu terbatas pada charity base, pada persoalan-persoalan rehabilitasi, pemberian bantuan sosial, pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial. Ya. Yang ketiga, bahwa pendirian panti-panti dan pendidikan sekolah luar biasa dan lembaga vokasional itu sebenarnya adalah menghadirkan alienasi dan menjadikan mereka terlokalisir dari masyarakat di sekitarnya. Yang kedua, penyandang disabilitas. Ya. Oke, bahwa pada 13 Desember 2006, ya, Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa itu mengeluarkan resolusi nomor A/61/106 itu perihal Convention on the Right of Person with Disability, ya. Dan kemudian apa yang sudah dituangkan oleh WHO itu 30 Maret 2007 pemerintah Indonesia menandatangani CRPD itu di New York. Ya, ini perkembangan sejarahnya. 8 sampai dengan 9 ya 2009 bulan Januari. Itu diadakan Semiloka di Balai Besar Rehabilitasi Bina Daksa di Cibinong, Jawa Barat. Komnas HAM dan Departemen Sosial mengusulkan, ya, terjemahan person with disabilities dalam CRPD itu dengan konsep penyandang disabilitas. Ya. Nah, semangat Semiloka yang dilakukan di Cibinong, ya, dia berharap bahwa penggantian istilah, ya, atau terjemahan person with disability dengan penyandang disabilitas dengan harapan semangatnya deskripsinya jelas, ya, kemudian mendeskripsikan fakta yang terjadi, bukan bersifat stereotip dan stigmatis, ya, tidak mengandung unsur negatif, non diskriminasi, ya, menumbuhkan semangat partisipasi penuh, efektif, dan didasari oleh semangat pemberdayaan, memberikan inspirasi dan hal-hal positif. Ya. Istilah yang dipakai itu belum digunakan oleh pihak lain untuk mencegah kerancuan istilah.
memperhatikan ragam pemakai dan ragam pemakaian. Yang kedelapan, dapat diserap dan dimengerti oleh berbagai kalangan secara cepat. Dan hemat saya juga secara tepat. Tidak mengandung kekerasan bahasa ataupun pemanis bahasa, memperhatikan dinamika perkembangan masyarakat. Yang ke-11, menghormati martabat yang melekat, otoritas individu termasuk kebebasan untuk membuat pilihan dan kemandirian setiap orang. 12, menghormati perbedaan dan penerimaan bahwa disabilitas adalah bagian dari keragaman manusia dan kemanusiaan. Karenanya yang ke-13 adalah kesetaraan kesempatan, 14 aksesibilitas, dan 15 kesetaraan gender, 16 penghormatan atas perkembangan kapasitas anak-anak dengan disabilitas dan penghormatan atas hak-hak mereka untuk melindungi identitasnya. Itu yang menjadi semangat ya dalam Semiloka. Ya. Dan semangat itu kemudian paling tidak mendasari ya terbitnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang pengesahan konvensi mengenai hak-hak penyandang disabilitas. Ya. Terbitlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang disabilitas. Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak. Implikasi dari perubahan dari penyandang cacat menuju penyandang disabilitas ya adalah adanya perubahan ya penggunaan kata cacat karena apa? Karena negatif atau merendahkan, merujuk pada ketidaksempurnaan, mutu yang kurang baik, aib, celah, dan ataupun dosa. Secara politis, ini berarti mengeluarkan para penyandang cacat dari hegemonik politik. Ya, sekaligus sebagai identitas kepada manusia yang dianggap cacat. Dan dengan demikian kata cacat tak ubahnya lebih sebagai konstruksi sosial daripada realita atas kondisi seseorang. Ya. Secara filosofis menimbulkan kekeliruan pemahaman eksistensi manusia penyandang cacat kalau tetap pakai penyandang cacat. Ya, itu berarti menjadikan semakin clear ya tentang eksistensi manusia dengan penyandang disabilitas. Berikutnya adalah ideologis normalitas itu merendahkan cacat. Karena cacat berada di bawah normal, padahal kecacatan tidaklah menentukan dan juga tidak menjadi ukuran bagi kualitas hidup seseorang. Dampak psikososialnya menciptakan jarak dan menjadikan individu penyandang cacat dalam posisi sebagai korban dan dikonstruksi sebagai yang tidak diharapkan. Dengan begitu, ya, implikasi ini menghadirkan semangat baru untuk membawa pembaruan terhadap orang-orang dengan disabilitas. Istilah yang ketiga adalah penggunaan kata difabel. Jadi difabel ini adalah akronim dari differently able. Ya, bukan different ability seperti yang banyak orang pakai. Di Indonesia istilah ini mulai digunakan di tahun 90
90-an ya. Sebelumnya ini diperkenalkan dalam konferensi ketunanetraan Asia yang diselenggarakan bersama oleh International Federation of the Blind ya di Singapura tahun 1981 ya. Nah, penggunaan istilah difabel ini adalah bentuk dari perlawanan terhadap penggunaan istilah penyandang cacat yang dinilai dan dirasa bersifat stigmatis dan cenderung merendahkan martabat. Dalam terminologinya Zola, ya, digunakan untuk dapat keluar dari hegemoni normalitas. Itu mengapa kemudian ia mengatakan I never think of myself as handicapped atau or the supreme compliment I never think of you as handicapped. Ya. Jadi kita tidak pernah berpikir orang lain itu handicap ataukah kita sendiri mengalami handicap. Dan artinya bahwa difabel itu adalah sebuah perspektif baru dalam melihat disabilitas. Ya. Yusak Setiawan dalam Aritonang yang menyatakan bahwa difabel tidak memadai lagi untuk digunakan ketika soal kecacatan dan kenormalan dianggap sebagai sebuah rekonstruksi pihak dominan. Istilah difabel menyembunyikan realita yang paling krusial dan hakiki dari persoalan kemanusiaan dan kemasyarakatan. Ini pengingkaran jati diri kemanusiaan. Ya. Secara internasional, penggunaan difabel tidak lagi digunakan. Jadi internasional tidak menggunakan istilah difabel. Secara umum, mereka menggunakan person with disabilities atau people with disabilities. Ya. Nah, bagaimana kemudian disabilitas dalam perspektif kenormalan? Ideologi kenormalan menyatakan bahwa seseorang disebut normal apabila orang mempunyai organ tubuh lengkap dan berfungsi dengan baik sebagaimana mestinya sebagai layaknya seorang manusia. Yang berikutnya, akibat dari pemahaman yang demikian menyebabkan perlakuan tindakan yang berbeda terhadap baik orang normal maupun orang yang tidak normal. Demikian diskusi pemaparan saya tentang disabilitas, apa itu disabilitas dan bagaimana penerapannya di Indonesia. Silakan teman-teman sekalian, kita lanjutkan diskusinya di kolom chat. Tetapi sebelumnya, terima kasih dan tetap jaga kesehatan. Tuhan memberkati. Sampai jumpa.